Halo, selamat datang di channel saya, tempat belajar matematika asik bersama Ardi Matika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bentuk pangkat. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, jangan lupa like dan subscribe dulu channel ini agar bisa berkembang dan lebih bermanfaat. Nah, materi bentuk pangkat ini merupakan materi pertama pada mata pelajaran matematika di kelas 10. Nah, apabila kamu baru masuk kelas 10, maka video ini sangat cocok untuk kamu tonton agar bisa memahami lebih baik tentang bentuk pangkat. Nah, seperti apa pembahasannya? Yuk, langsung simak videonya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu bentuk pangkat. Oke, apa sih itu bentuk pangkat? Jadi kita mulai dengan kita definisikan dulu gitu ya, bentuk pangkat itu seperti apa. Jadi kalau saya punya A pangkat N itu artinya apa? Itu artinya A dikali A kali A kali A dan seterusnya gitu ya, sebanyak N kali. Sederhana bukan, bahwa A pangkat N itu berarti sebenarnya artinya perkalian dari A sebanyak N kali. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh. Misalnya apa? Misalnya 2 pangkat 3. Nah, ini berarti sesuai definisi ini berarti perkalian 2 gitu sebanyak 3 kali karena pangkatnya 3 gitu ya. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 8. Nah, bagaimana kalau 3 pangkat 2? Nah, ini berarti 3-nya diperkalikan sebanyak 2 kali gitu ya. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Lagi ya, contoh lagi misalnya 2 pangkat 5. Nah, berarti apa? Berarti 2 diperkalikan sebanyak 5 kali gitu ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu sama dengan berapa? Ini berapa? 4, 8, 16, 32 ya. Udah ya. Jadi secara sederhana bentuk pangkat itu seperti ini. Jadi kalau kita punya bentuk pangkat A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya itu sebanyak N kali. Udah ya. Nah, bagaimana dengan sifat-sifatnya? Jadi di dalam matematika kita mempunyai beberapa sifat-sifat bentuk pangkat ya. Coba sifat-sifat bentuk pangkat. Oke. Coba yang pertama namanya bentuk penjumlahan gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, atau kita langsung coba hitung ya. Kalau misalnya saya punya 2 di pangkat 3 kemudian dikalikan dengan 2 di pangkat 2. Nah, coba kita uraikan bahwa 2 pangkat 3 berarti apa? Berarti 2 dikali 2 kali 2 itu sebanyak 3 kali ya. Kemudian dikali dengan 2 pangkat 2. Berarti 2 sebanyak 2 kali. Nah, ini sama dengan apa? Ini ternyata perkalian 2 juga kan, sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 5 gitu ya. Nah, kelihatan kan bahwa apa? Berarti kalau begitu apa? Berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dari mana? Boleh kita jumlahkan 3 tambah 2 ya. Jadi kalau begitu, ini 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2 ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa kalau kita punya suatu bilangan pangkat A pangkat M gitu dikalikan dengan A pangkat M, nah ternyata ini sama dengan A pangkat M ditambah N ya. Ini sifat yang pertama. Oke. Terus lanjut ya, bagaimana yang lain? Kalau misalnya pembagian gimana gitu. Ini contoh ya.
tanda gini ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3 misalnya. Nah, ini kan kalau misalnya kita jabarkan sesuai definisi pangkat berarti apa? Berarti 2 pangkat 5 adalah perkalian 2 sebanyak 5 kali ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Kemudian dibagi dengan 2 sebanyak 3 kali ya. 2 kali 2 kali 2. Nah, coba kalau begini bisa dong kita bagi-bagi atau coret-coret aja ya. Yang mana? Yang ini dengan ini kan. Yang ini dengan ini, kemudian yang ini dengan ini. Sisanya apa? Sisanya 2 kali 2. Yaitu, nah kalau 2 diperkalikan 2 kali berarti artinya apa? 2 pangkat 2. Nah, ternyata 2 pangkat 5 ini 2 pangkat 5 per di sini aja ya. Ternyata 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Nah, itu sama dengan 2 pangkat 2 ya kan? 2 pangkat 2. Nah, bisa kita lihat bahwa 2 itu dari 5 dikurang 3 ya. Bahwa 2 per 5 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 3. Sama dengan 2 pangkat 2. Nah, kalau begitu dari sini kita bisa simpulkan apa? Kita simpulkan bahwa kalau kita punya A pangkat M ya dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M-nya dikurangi dengan N kayak gitu. Oke, ini kita punya sifat yang kedua. Oke, ini saya bagi ya, bentar. Nah, lanjut sifat yang berikutnya. Nah, dari sini coba bagaimana kalau misalnya kalau yang ini kan tadi yang penyebut pembilangnya lebih besar pangkatnya daripada penyebutnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang pembilangnya pangkatnya lebih kecil? Misalnya kita punya 2 pangkat 3 gitu. 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 5. Nah, sama ya, coba kita jabarkan berarti 2 kali 2 kali 2 itu sebanyak 3 kali dibagi dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali ya. Nah, ini sama dengan apa? Ini bisa ya coret gitu, coret. Misalnya ini. Nah, ini kan 1 nih, jadi 1 per 2 kali 2 ya. Nah, 2 kali 2 berarti apa? 2 dikalikan sebanyak 2 kali berarti 2 pangkat 2. Nah, ternyata apa? Ternyata 2 pangkat 3 per 2 pangkat 5 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Nah, coba perhatikan bahwa kan dari sifat ini, dari sifat yang ini, kita punya bahwa A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Kalau begitu, ini berarti apa? Ini berarti, kalau misalnya kita pakai sifat yang ini ya, kita pakai sifat yang ini berarti ini sama saja dengan 2 pangkat 3 dikurangi 5. Nah, ini sama dengan apa? 3 kurang 5 sama dengan negatif 2 ya. Jadi 2 pangkat negatif 2. Itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Oke. Bisa ya? Nah, berarti kalau begitu kita bisa simpulkan apa? Kita simpulkan bahwa kalau kita punya A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat N. Gitu ya. Ini adalah sifat ketiga. Bisa dipahami ya. Coba perhatikan lagi. Ini kan tadi berdasarkan penjabaran gitu ya. Kita dapatkan 1 per 2 pangkat 2 gitu. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan sifat ini ya berarti kan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 5 itu sama dengan 3 dikurangi 5. Itu sama dengan 2 pangkat min 2 gitu ya. Nah, 2 pangkat min 2 ini tidak lain sama dengan 1 per 2 pangkat 2 gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau pangkat pembilang sama penyebutnya sama gitu ya. Misalnya apa? Misalnya 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 juga. Nah, ini apa? Berarti kan 2, kalau misalnya kita jabarin gitu, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali per 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali ya.
Nah ini kalau misalnya ini coret gitu ya, coret. Nah, ini kan habis semua, jadinya 1. Nah kalau begitu, kalau misalnya kita pakai sifat yang ini lagi gitu kan, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3, ini berarti apa? Ini berarti 2 pangkat 3 dikurangi 3 ya. Nah 3 kurang 3 berapa? 0 kan, jadi 2 pangkat 0 sama dengan, ini hasilnya apa? 1 kan, ini 1 ya, hasilnya 1, 2 pangkat 0 1. Coba yang lain lagi gitu, misalnya apa? Misalnya 3 pangkat 5 gitu ya, per 3 pangkat 5. Nah ini kalau kita jabarin kan jadinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya, per 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah ini kalau kita coret gitu ya, ini semuanya habis, saling membagi ya. Nah ini kan sama dengan 1 ya kan. Nah tapi kalau kita pakai sifat ini ya berarti apa? Ini berarti 3 pangkat 5 dikurangi 5. Nah 5 kurang 5 berapa? 0 ya, jadi 3 pangkat 0 sama dengan 1 ya kan? Nah dari sini kita simpulkan apa? Berarti kalau kita punya suatu bilangan dipangkatkan 0, jadi A pangkat 0 itu selalu sama dengan 1. Tuh ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat berikutnya. Ya, sekarang kita lanjut ke sifat berikutnya. Bagaimana kalau kita punya begini, 2 kali 3 pangkat 3 misalnya ya. Nah ini tadi berdasarkan definisi berarti kan yang ininya ya, yang ini dikali sebanyak 3 kali kan, berarti apa? Berarti 2 kali 3 dikali 2 kali 3 gitu ya, dikali 2 kali 3. Nah ini kan boleh saya buka aja kurungnya gitu ya, jadinya apa? Jadinya 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Nah sekarang kalau misalnya kita kumpulkan yang satu bilangan gitu ya, jadi 2 dengan 2, 3 dengan 3 berarti apa? 2 kali 2 kali 2 kemudian dikali 3 kali 3 kali 3 gitu ya, kali 3 kali 3 kali 3. Nah ini artinya apa? Ini artinya apa? Nah ini 2 dikalikan sebanyak 3 kali berarti 2 pangkat 3. Sedangkan ini yang 3 ini dikalikan sebanyak 3 kali berarti 3 pangkat 3. Nah ternyata yang ini, coba perhatikan, 2 kali 3 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Ya kalau begitu kita bisa simpulkan apa? Kita bisa simpulkan kalau kita punya A kali B pangkat M itu sama dengan, ya tinggal keluarin A-nya kemudian pangkatkan masing-masing M gitu ya. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M gitu. Ya, udah ya. Bentar. Ya, udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat berikutnya. Bagaimana kalau kita punya gini? Kalau kita punya 2 pangkat 3 gitu, kemudian dipangkatkan 2 misalnya. Nah, sama ya, berdasarkan definisi pangkat tadi berarti yang ini dikalikan sebanyak 2 kali gitu ya. Berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 3. Nah, ini kalau misalnya kita jabarkan apa? Kalau kita jabarkan berarti 2, ini 2 pangkat 3 berarti sebanyak 3 kali gitu ya. Jadi kali 2 kali 2. Kemudian yang ini juga sebanyak 3 kali, ya kan? Jadi 2 kali 2 kali 2. Nah, ini sama dengan berapa? Ini coba hitung 2.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 6. Nah, kalau kita perhatikan 6 ini hasilnya dari mana? Hasilnya 3 kali 2. Ya kan? 2 pangkat 3 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 6, yaitu 3 kali 2. Nah, kalau begitu bisa kita simpulkan apa? Kita simpulkan A pangkat M dipangkatkan dengan N ini sama dengan A pangkat M dikali N. Tuh. Oke. Mudah ya. Nah, itulah tadi beberapa sifat-sifat dalam perpangkatan. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, coba sekarang kita buat kesimpulannya ya. Kita buat kesimpulannya mengenai definisi dan bentuk sifat-sifat dari bentuk pangkat. Oke. Jadi kalau misalnya yang pertama apa tadi? A pangkat N ini artinya A dikali A kali A dan seterusnya ya, sebanyak N kali. Oke. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Penjumlahan ya. Jadi kalau saya punya A pangkat M dikali A pangkat N ini sama dengan, ini saya kasih 1 ya, ini 2. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian yang ketiga, A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Oke. Kemudian yang keempat tadi apa? A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ya. Kemudian yang kelima tadi apa? Yang kelima A pangkat 0 ya. Kita punya kalau seluruh bilangan dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Oh, ini syaratnya A-nya nggak boleh 0 ya. Gitu. Karena kalau kalau 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Oke, 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Nah, sekarang yang berikutnya tadi apa? A pangkat ini ya, A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Oke. Kemudian sifat yang ketujuh yaitu A pangkat M dipangkatkan N ini sama dengan A pangkat M dikali N. Ya. Jadi inilah sifat-sifat bentuk pangkat yang harus dipahami ya, sehingga nanti ketika mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan bentuk pangkat menjadi lebih mudah. Oke. Jadi sekian dulu video pembahasan tentang bentuk pangkat dan sifat-sifatnya. Semoga bisa lebih mudah memahami materinya. Untuk soal-soalnya nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, kalian baru saja mempelajari tentang bentuk pangkat dan sifat-sifatnya. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!